Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Alfiana dengan NIM 07300 2000044 dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2020. Di sini saya akan membawakan video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah batubara. Untuk soal nomor 1, jelaskan mengenai jenis batubara. Batubara adalah batuan sedimen atau padatan yang dapat terbakar, berwarna coklat sampai hitam yang selanjutnya terkena proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun sehingga mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Secara garis besar, batubara terdiri dari zat organik, air, dan bahan mineral. Untuk menjadi batubara, ada beberapa tahapan penting yang harus dilewati oleh batuan dasar pembentuknya. Tahapan penting tersebut yaitu tahap pertama adalah terbentuknya gambut atau petrification yang merupakan proses mikrobal dan perubahan kimia atau biochemical qualification. Serta tahap berikutnya adalah proses-proses yang terdiri dari perubahan struktur kimia dan fisika pada endapan pembentukan batubara atau geochemical qualification karena pengaruh suhu, tekanan, dan waktu. Ada 6 parameter yang mengendalikan pembentukan batubara yaitu adanya sumber vegetasi, posisi muka air tanah, penurunan yang terjadi bersamaan dengan pengendapan, penurunan yang terjadi setelah pengendapan, kendali lingkungan geoteknik endapan batubara, dan lingkungan pengendapan terbentuknya batubara. Model geologi untuk pengendapan batubara menerangkan hubungan antara genesa batubara dan batuan sekitarnya baik secara vertikal maupun lateral pada suatu cekungan pengendapan dalam kurun waktu tertentu. Proses pembentukan batubara berasal dari tumbuhan yang disebabkan karena adanya proses-proses geologi, kemudian berbentuk endapan batubara yang dikenal sekarang ini. Bahan-bahan tumbuhan mempunyai komposisi utama yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Selain itu, terdapat kandungan mineral nitrogen. Substansi utamanya adalah selulose yang merupakan bagian dari selaput sel tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang tahan terhadap perubahan kimiawi. Pembusukan 6 dari bahan tumbuhan merupakan proses yang terjadi tanpa adanya oksigen. Kemudian berlangsung di bawah air yang disertai aksi dari bakteri, sehingga terbentuklah arang kayu. Tidak adanya oksigen menyebabkan hidrogen lepas dalam bentuk karbon dioksida atau karbon monoksida, dan beberapa dari keduanya berubah menjadi metan. Vegetasi pada lingkungan tersebut mati, kemudian terbentuklah pit atau gambut. Kemudian gambut tersebut mengalami kompresi dan pengendapan di antara lapisan sedimen dan juga mengalami kenaikan temperatur akibat geothermal gradient. Karena banyaknya unsur oksigen dan hidrogen yang terlepas, maka unsur karbon relatif bertambah yang mengakibatkan terjadinya lignit atau brown coal. Kemudian, dengan adanya kompresi yang terus-menerus serta kenaikan temperatur, maka terbentuklah batubara subnituminus dan bituminus dengan tingkat kalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan brown coal. Bumi tidak pernah berhenti, oleh karena itu kompresi terus berlangsung diiringi bertambahnya temperatur, sehingga moisture sangat sedikit serta unsur karbon yang banyak merubah batubara sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu antrasit yang merupakan kasta tertinggi pada batubara. Proses pembentukan batubara sendiri dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk soal nomor 2, jelaskan parameter kualitas batubara. Parameter kualitas batubara terdiri dari analisis proksimat, kadar air, analisis ultimat, basis pelaporan hasil analisis, nilai kalor yang terdiri dari CHNSO, HGI atau Hard Growth Grindability Index, total sulfur, karakteristik as atau abu, karakteristik sifat kokas. Untuk yang pertama ada analisis proksimat. Analisis proksimat sendiri itu terdiri dari kadar air bawaan, kadar abu, kandungan zat terbang, dan fix karbon. Untuk kadar air bawaan, kadar abu, dan kandungan zat terbang itu didapatkan dari hasil analisis laboratorium. Lalu setelah itu untuk menentukan fix karbon menggunakan rumus 100% dikurang kadar air, kadar abu, dan kandungan zat terbang. Untuk hasil analisis proksimat air bawaan atau inherent moisture ditentukan dengan menetapkan kehilangan berat air dari contoh sampel batubara bila dipanaskan di bawah kondisi terkendali dari temperatur, waktu, dan atmosfer, berat, contoh, dan peralatan.
Berat yang hilang dari sampel batu bara ialah yang dihitung sebagai kandungan air bawaan. Untuk kadar abu, ditentukan dengan menimbang sisa pembakaran contoh batu bara di bawah kondisi terkendali dari berat contoh, temperatur, waktu, dan atmosfer. Temperatur pembakaran agak berbeda-beda menurut standar seperti 700–750 derajat Celcius. Lalu untuk analisis proximat zat terbang atau volatimeter, apabila batu bara dipanaskan di dalam atmosfer yang inert atau tidak bereaksi sampai temperatur 950 derajat Celcius akan menghasilkan material yang disebut zat terbang. Zat terbang itu sendiri merupakan hasil pelepasan ikatan kimia di dalam batu bara selama proses pemanasan yang mana terdiri dari gas-gas yang mudah terbakar seperti hidrogen, karbon monoksida, metan, uap tar, dan gas yang tidak terbakar seperti karbon dioksida dan uap air. Uap air di sini adalah uap air yang tidak termasuk dalam air total tetapi termasuk dalam air hidrasi dan air dekomposisi. Lalu untuk analisis persuasion terakhir, adalah fixed carbon, yaitu dimanfaatkan pada klasifikasi combustion dan karbonisasi batu bara. Di mana semakin tinggi fixed carbon, maka semakin tinggi peringkat atau rank dari batu bara. Dan mungkin saja pada fixed carbon masih ada sedikit zat N, S, H, dan O sebagai material yang masih terikat secara kimia dengan karbon. Selanjutnya ada kadar air. Total air atau as-received moisture terdiri dari air permukaan atau free moisture dan air bawaan atau inherent moisture. Air permukaan adalah air yang ada pada permukaan, rekahan-rekahan, celah-celah batu bara, atau air yang dapat hilang dengan hanya sampel diangin-anginkan saja. Air bawaan adalah air yang ada pada rongga-rongga kapiler batu bara. Kadar air penting dalam penentuan konversi basis pelaporan hasil analisis. Selanjutnya ada analisis ultimat. Analisis ultimat sendiri terdiri dari C, H, N, S, O. C merupakan karbon, H merupakan hidrogen, N merupakan nitrogen, S-nya sulfur, O-nya oksigen. Untuk mendapatkan C, H, N, dan S itu didapatkan dari analisis laboratorium. Sedangkan untuk mendapatkan oksigen, rumusnya adalah 100% dikurang C, ditambah H, ditambah N, dan ditambah S. Untuk karbon dan hidrogen, ada di dalam batu bara dalam bentuk senyawa organik kompleks pada batu bara. Dengan cara combustion, karbon diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen menjadi air di bawah kondisi terkendali. Kedua produk ini diserap oleh reagen tertentu. Karbon dan hidrogen dihitung dari tambahan berat reagen tersebut. Dan untuk nitrogen ada di dalam batu bara dalam bentuk senyawa organik batu bara. Senyawa organik ini stabil, mungkin berasal dari protein tumbuh-tumbuhan asal batu bara. Selanjutnya ada nilai kalori atau calorific value. Nilai kalori merupakan parameter penentu peringkat batu bara. Nilai batu bara sebagai bahan bakar. Nilai kalori ini biasanya memiliki satuan kilokalori per kilogram atau kalori per gram. Dalam nilai kalori ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu GCV, yang artinya panas total yang diperoleh dari batu bara melalui pengukuran standar dan semua produk pembakaran dikembalikan pada temperatur ruangan. Yang kedua ada NCV, yaitu panas yang diperoleh dari suatu batu bara yang dapat digunakan atau useful heat. Lalu yang ketiga ada NCV dihitung dari GCV dikurangi panas yang hilang karena kadar air produk pembakaran yang tinggal sebagai uap dan panas laten dari air. Lalu selanjutnya ada HGI atau Hot Growth Grindability Index, menyatakan mudah sukarnya batu bara diremuk dan digerus. Semakin rendah HGI, batu bara semakin sulit untuk digerus, dan semakin lama digerusnya dalam pulverizer mengakibatkan penurunan unjuk kerja penggerusan. Contoh cara menghitung HGI yaitu 50 gram contoh batu bara ukuran 1,18 sampai 0,6 mm digerus selama
60 putaran. Contoh yang sudah digerus diayak dengan ayakan 75 pm, lalu dihitung dengan rumus HGI sama dengan 13 ditambah 6,93 W, di mana W adalah berat material yang lolos ayakan 75 pm. Dan umumnya HGI yang lebih kecil dari 40 biasanya batu baranya keras. Lalu selanjutnya ada total sulfur. Total sulfur terdiri dari 3, yaitu sulfur organik, anorganik, dan cara penentuan total sulfur. Sulfur terbentuk sebagai bahan yang stabil dan tersebar secara merata ke seluruh batu bara. Sulfur anorganik terbagi, yaitu sulfur pritik terikat secara anorganik di dalam prin dan maksite. Tidak terdistribusi secara merata di dalam batu bara, tetapi terdesiminasi sebagai kristal sangat halus di dalam material organik. Dalam jumlah yang sangat kecil, sulfur dapat terbentuk sebagai sulfat seperti kalsium sulfat atau besi sulfat. Penentuan total sulfur melibatkan beberapa kondisi kimia yang diakhiri mengubahnya menjadi sulfat, dan hal ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Ada metode SK, ada metode bomb washing, dan metode high temperature combustion. Menjawab soal nomor 3, yaitu menjelaskan diagram komponen batu bara. Pada diagram komponen batu bara, ini berhubungan dengan dasar pelaporan yang berbeda. Terdapat di dalam diagram terdapat 3 komponen batu bara, yaitu yang pertama ada total moisture, lalu yang kedua ada mineral matter, lalu yang ketiga ada pure coal. Pada total moisture dalam batu bara terdapat air permukaan atau free moisture dan air bawaan atau inherent moisture. Lalu di dalam mineral matter terdapat abu, volatil mineral matter atau volatil hydrorganic mineral matter, dan zat terbang. Lalu yang ketiga dalam pure coal terdapat volatil organic matter, zat terbang, dan karbon terhambat. Lalu berikutnya pada pelaporan terdapat dry mineral matter free basis, yang dilihat hanyalah volatil matter dan fixed karbonnya saja. Lalu ada dry ash free basis, adalah air dianggap tidak ada dan abu dianggap tidak ada pada batu bara, yang dihitung hanyalah volatil matter dan fixed karbonnya. Lalu yang ketiga ada dry basis atau DB, adalah air di dalam batu bara dianggap tidak ada di dalam perhitungan, jadi yang ada hanya abu, volatil matter, dan fixed karbon. Selanjutnya ada air dried basis atau ADB, adalah kondisi di mana sampel batu bara telah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, di mana kondisi batu bara free moisture. Lalu yang terakhir ada acidified atau AR, adalah basis acidified adalah ketika mengambil sampel apa adanya di lapangan kemudian dilakukan pengujian. Untuk soal 3.2, yaitu melakukan konversi basis pelaporan dari hydrate basis ke acidified. Diketahui analisis proximat hydrate basis, yaitu IM sama dengan 4,5%, abunya sama dengan 9%, lalu volatil matternya 34,5%, dan fixed karbonnya 53%, dan total moisture atau AR sama dengan 12,5%. Kita melakukan konversi dengan rumus AR sama dengan EDB dikali 100 dikurang total moisture dibagi 100 dikurang inherent moisture. Dari soal diketahui ADB-nya adalah 9%, lalu total moisture-nya adalah 12,5%, dan inherent moisture-nya diketahui 4,5%. Lalu kita masukkan ke rumus, ADB-nya 9, 100 dikurang 12,5 dibagi 100 dikurang 4,5 menghasilkan sama dengan 8. Itu untuk menghitung abu. Lalu untuk menghitung volatil matternya, kita masukkan ADB abunya, yaitu 3
24,5 dikali 100 dikurang 12, total moisture-nya dibagi 100 dikurang inherent moisture 4,5 sama dengan 31%. Lalu untuk fixed karbonnya, ada fixed karbonnya yaitu 53% dikali 100 dikurang 12,5, total moisture dibagi 100 dikurang 4,5 inherent moisture menghasilkan 48,5%. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.